Selamat pagi, kita lanjutkan ya untuk membahas topik tentang aset tetap. Tapi kali ini kita fokus ke aset tetap sumber alam. Nah, aset tetap sumber alam atau natural resources dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan aset biologis. Aset biologis adalah aset yang tumbuh ya, tumbuh. Misalnya kayu hutan ya, itu masuk dalam kategori aset biologis. Nah, nanti pengukurannya menggunakan nilai wajar. Ya, tahun ini mungkin kalau kita nanam pohon kan tingginya baru 3 meter. Tahun berikutnya sudah menjadi 5 meteran. Ini nilai wajarnya, nilainya kan berbeda. Ini harus diukur terus-menerus setiap tahun. Kemudian yang kedua adalah sumber daya mineral. Minyak, gas, dan tambang mineral. Nah, kedua jenis aset ini tentu saja berbeda ya. Kalau aset biologis itu cenderung bisa diperbarui di masa yang datang. Misalnya kalau hutan itu ketika ditebang kemudian bisa ditanam lagi, nanti tumbuh lagi. Tapi kalau sumber daya mineral ini ketika sudah diambil tambangnya, sudah diekstraksi, maka ya habis gitu ya. Habis, sekali habis. Tidak bisa diperbarui. Nah, kemudian yang nanti akan kita diskusikan itu adalah istilah deplesi. Ya, deplesi itu adalah proses alokasi kos sumber daya mineral. Jadi kalau di aset tetap biasa kita menggunakan istilah depresiasi. Kalau untuk aset berupa sumber daya mineral kita menggunakan istilah deplesi. Ya, nah ini pendekatannya disebut dengan penambangan tuntas. Jadi sekali ditambang habis gitu ya. Sehingga kalau nanti akan dilakukan penggantian ya alam yang melakukan itu. Nah, kemudian penentuan basis deplesi, penentuan basis deplesi itu melibatkan satu, kos sebelum eksplorasi, kemudian kos selama eksplorasi dan evaluasi, kemudian kos pengembangan. Ini nanti yang akan deplesi. Nah, kemudian perhitungannya bagaimana? Normalnya perusahaan menghitung deplesi menggunakan metode unit produksi. Jadi kalau di aset tetap biasa kan kita juga mengenal pendekatan aktivitas atau unit produksi. Nah, kalau di aset sumber alam ini ya justru ini yang paling cocok gitu ya. Karena pada dasarnya deplesi merupakan fungsi atau dipengaruhi oleh jumlah unit yang diekstrasi atau diambil atau ditambang selama satu periode. Nah, perhitungannya seperti ini. Total cost, ya, jadi cost yang tadi itu dijumlahkan, dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Nah, ini nanti ketemu tarif, ya, tarif atau cost deplesi per unit. Nah, tergantung pada tahun tersebut, kita mengekstraksi berapa unit. Ya, kita menambang berapa unit. Ya, unit itu satuan ya. Satuannya ya nanti bisa macam-macam. Kalau misalnya yang kita ambil adalah minyak, ya biasanya ukurannya barrel gitu ya. Nah, barrel itu di sini unit itu. Nah, jadi nanti berapa deplesi yang diakui dan dibebankan pada tahun tersebut ya tarif ya cost per unit tadi dikali dengan jumlah unit yang diekstraksi. Ya, ini deplesinya. Kita lihat contoh ya. Misalnya McLeod SE membeli hak untuk menggunakan 1000 are ya akre, ini ukuran luas ya. Tanah di Kalimantan Selatan untuk menambang perak. Kos sewa berjumlah 50.000 ya, euro dan kos yang berkait dengan eksplorasi berjumlah 100.000 euro. Kos pengembangan intangible yang terjadi selama pembukaan tanah tambang berjumlah 850.000 euro. Perusahaan mengestimasi bahwa tambang ini akan menghasilkan emas kira-kira sebanyak 100.000 ons.
Nah, dari sini kita bisa menghitung tarif deflasi per unit. Kalau unitnya ons ya kira-kira di cost deflasi per ons gitu ya. Nah, kita lihat ya, ini tarifnya ya. 1 juta, ya 1 juta itu kan cost sewa, cost eksplorasi, kemudian cost pembukaan tambang, nilai residunya tidak ada. Ya, jadi langsung 1 juta dibagi kandungan, taksiran kandungan tambangnya, ya 100.000 ons, maka tarifnya 10 per ons. Nah, sehingga nanti ketika kita ingin mengetahui berapa beban deflasi tahun ini ya, kita butuh informasi berapa ons yang ditambang tahun ini. Ya. Nah, misalnya perusahaan mengekstraksi 25.000 ons di tahun pertama, maka beban deflasi tahun tersebut adalah 25.000 kali tarifnya 10 sama dengan 250 euro. Ya. Jurnal yang dibuat untuk mencatat ini adalah debit deflasi, debit persediaan, kredit akumulasi deflasi. Ya, jadi pertama masuk persediaan dulu. Nanti kalau sudah dijual barulah cost deflasi. Ini nanti kita masukkan sebagai bagian dari beban pokok penjualan. Ya. Nah, kemudian penyajian di laporan posisi keuangan bagaimana? Nah, persis seperti ketika kita menyajikan aset ya, aset tab. Ini cost-nya, kemudian ini akumulasi deflasi. Berarti ini nilai buku. Ya. Nah, ketika tambang tersebut belum terjual ya, yang 250.000 ini kita laporkan sebagai persediaan. Ya, nanti ketika kita jual, ya, maka bagian dari yang dijual ini masuk ke dalam BPP. Ya. Oke, kemudian sebagai tambahan, saya kira itu ya, kalau untuk deflasi hanya seperti itu. Estimasi pemulihan cadangan. Jadi cadangan itu artinya kandungan, ya, kandungan. Nah, kita di aset tab kan pernah membahas bagaimana kalau misalnya estimasi umur ekonomis aset itu berubah. Bagaimana kalau estimasi nilai residu berubah. Nah, perlakuannya di sini sama persis ya. Sama dengan akuntansi untuk perubahan estimasi. Ya, jadi kita harus merevisi tarif deflasi berbasis prospektif. Prospektif artinya dimulai pada saat perubahan, yaitu sekarang ke depan. Tahun lalu ya tidak kita apa-apakan karena ini bukan kesalahan, tapi ini adalah perubahan estimasi. Ya. Setelah kita evaluasi, loh kok ternyata kandungannya itu ternyata masih melebihi yang diperkirakan. Atau kebalikannya, kurang dari yang diperkirakan, maka kita harus melakukan kalkulasi ulang. Tapi kalkulasi ulang ini berlaku untuk tahun terjadinya perubahan estimasi ya ke depan. Yang belakang ya sudah tidak perlu kita revisi karena ini bukan error, bukan kesalahan. Ya, bukan kesalahan akuntansi. Oke, caranya persis ya, caranya persis kita membagi sisa cost dengan estimasi terkini cadangan tambang yang ada. Ya, nanti ketemu tarif baru. Nah, kemudian menghitung beban deflasi per tahun ya tergantung yang diekstraksi berapa banyak. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penyajian dalam laporan keuangan. Nah, kita lihat dulu di sini penjelasan tentang eksplorasi dan evaluasi ya. Untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi ini mencakup yang diungkapkan ya. Yang diungkapkan itu kebijakan akuntansinya. Ya, termasuk pengakuan aset. Itu diungkapkan. Ya, namanya mengungkapkan itu bisa di laporan keuangan utama, kalau nggak bisa ya diungkapkan di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini
nilai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta arus kas operasi yang berasal dari eksplorasi dan evaluasi, itu juga diungkapkan. Nah, kemudian penyajian PPE. Ya, PPE itu aset tetap yang kita bahas kemarin ya, dan sumber daya mineral. Caranya bagaimana? Untuk aset yang didepresiasi, itu kita menggunakan akun akumulasi depresiasi. Untuk aset yang didepresi, kita bisa menggunakan akun akumulasi depresi, atau depresi itu langsung dikurangkan ke aset, ya, sehingga asetnya langsung kita laporkan sebesar nilai bersihnya. Ya, prinsipnya itu. Kemudian pengungkapannya untuk sumber daya mineral ini biasanya menggunakan basis cost. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini sebagai tambahan ya. Tambahan bagaimana informasi tentang PPE ya, property plant and equipment itu sama dengan aset tetap ya. Ini memang sengaja saya biarkan seperti ini karena supaya saudara tahu bahwa meskipun kita sering menyebut dengan istilah aset tetap, tapi secara formal sebetulnya sekarang namanya berubah menjadi property plant and equipment. Ya. Nah, pertama kita bisa menghitung apa yang disebut dengan perputaran aset atau asset turnover. Perputaran aset itu mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar angkanya, berarti perusahaan menggunakan aset semakin efisien. Ya. Nah, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata total aset. Nah, datanya sudah ada di sini, maka kita bisa menghitung asset turnover, itu net sales-nya atau penjualan bersih 79644. Kemudian rata aset adalah aset awal tahun ya 120.348 ditambah aset akhir tahun ya 125.717 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 0,65. Ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa semakin besar angka ini ya semakin efisien. Ya, semakin efisien. Semakin kecil semakin tidak efisien. Artinya kalau 0,65 itu adalah begini. Aset yang kita miliki ya itu bisa menghasilkan pendapatan ya sebesar 0,65-nya. Ya, 0,65 dari aset kita. Nah, kalau kita bisa menghasilkan pendapatan penjualan 0,9, ya berarti semakin baik. Ya, berarti penggunaan aset kita semakin efisien. Dengan aset yang sama, kita mampu menghasilkan pendapatan penjualan yang lebih besar. Itu bagus ya. Jadi semakin besar angkanya semakin baik. Yang kedua, kita bisa menggunakan data PPE ini nanti untuk menghitung margin laba ya atau profit margin. Nah, profit margin on sales ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba operasi dari level penjualan tertentu. Ya, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ya, laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Nah, dari data ini, maka laba bersih kita lihat 5584, penjualan bersih 79644, ketemu 7%. Ya. Nah, ini juga mengartikannya sama. Semakin besar angkanya, itu semakin baik. Ya, semakin baik. Kemudian berikutnya adalah return on assets. Ya, return on asset. Nah, ini apa namanya? Mengukur keberhasilan penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Ya, kalau tadi untuk menghasilkan pendapatan penjualan, kalau ini menghasilkan laba.
Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan rata total aset. Angka laba bersih sudah ada, kemudian aset awal, aset akhir ketemu, ya sudah ada, tinggal dijumlahkan dibagi 2. Ya, ketemu 4,5%. Nah, ini juga sama mengartikannya, semakin besar angkanya, maka perusahaan semakin efisien di dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Nah, kemudian dari dua perhitungan tadi, perputaran aset, ya, kemudian margin laba, kita sebetulnya bisa mengalihkannya untuk menghasilkan, ya, rate of return on asset yang ini, ya, return on asset. Ya, ini kan rumus untuk menghitung return on asset atau ROA. Ini untuk menghitung margin laba, ini untuk menghitung perputaran aset. Jadi ini sebenarnya berhubungan ya, dengan menghubungkan profit margin on sales atau margin laba dengan perputaran aset, kita dapat memastikan kemampuan laba perusahaan dengan cara menghitung ROA. Ya, kita lihat datanya. Ya, ini dari persamaan ini kan, kalau net sales ini dicoret, ini net sales dicoret kan, ya rumusnya kembali ke sini gitu ya. Tapi memang kita punya tujuan tertentu, mengapa kita perlu menghitung ini, mengapa kita perlu menghitung ini biasanya nanti berhubungan dengan penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja. Kalau ini lebih berhubungan yang turnover ini ya, ini berhubungan dengan kemampuan manajer. Kalau yang profit margin ini lebih banyak berhubungan dengan kondisi ekonomi saat itu. Jadi nanti ROA-nya berapa itu sangat tergantung pada dua hal, ya, yaitu kondisi ekonomi umum yang ini dan kemampuan manajer. Ya, semakin besar ini berarti kemampuan manajer semakin baik, gitu ya. Nah, kalau kita memasukkan data, ya hasilnya sama, ya, ROA-nya sama dengan 4,5. Itu sama dengan yang ada di slide 12. Baik, saya kira itu bagian terakhir dari materi aset tetap, yaitu tentang aset sumber alam. Nah, setelah ini kita masih punya satu materi lagi, yaitu aset tidak berwujud. Ya, kita akan bahas setelah ini, ya.